Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya, Haifah Husani Safir, NIM 1931-11087 dari kelas 5 CPAI akan sedikit menerangkan tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, biografi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi khalifah. Ada banyak teladan dan hikmah yang bisa diambil dari sosok Umar bin Khattab. Mulai dari perjalanannya memeluk agama Islam yang pernah menentang Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab ibnu Nufail, ibnu Abd al-Uzza, ibnu Riyad, ibnu Khurd, ibnu Razah, ibnu Adi, ibnu Lu'ay, al-Khurashi, al-Khodawi. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW, karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kisah Umar bin Khattab dimulai dari sebelum beliau masuk Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, Umar juga dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Selain itu, Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi, sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukmin Hafsah. Anak-anaknya yang lain adalah Fatimah, Asim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Ausat, dan Abdurrahman al-Azhar. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menikah dengan Ummu Kulsum, putri dari Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra, saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, Umar juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dikatakan mampu mempraktikkan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar bin Khattab menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikannya. Diketahui juga, Umar bin Khattab baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu, Umar berusia 27 tahun. Di antara banyak riwayat mengenai kisah Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, riwayat yang paling terkenal berasal dari Anas bin Malik. Dikisahkan pada suatu hari, Umar mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah, beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga, Umar bin Khattab menjadi sangat marah dan geram. Umar pun segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab meluapkan amarah pada adiknya. Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Namun di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Umar bin Khattab kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu merasakan damai dan tenang di hatinya.
Lantas, Umar ingin menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Dan seketika itu juga, Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dilakukan oleh Nabi. Hingga sejak itulah agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda, karena Umar bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang umur Nabi. Yang selanjutnya, kisah awal Khalifah Umar bin Khattab. Usai Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu memerintah dan memimpin Islam selama 2 tahun lamanya, Abu Bakar pun jatuh sakit. Kondisi Abu Bakar yang sakit membuat Umar bin Khattab merasa khawatir bila tidak menemukan pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu secepatnya. Akhirnya, Umar bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar dijadikan khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, tepatnya 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhir, atau yang biasa disebut dengan bulan Jumadil Akhir. Selama masa Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar radhiyallahu anhu menghadapi banyak sekali persoalan yang menantinya. Misalnya, perang dan perdamaian. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Meski demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ada banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Penyebutan Umar bin Khattab sebagai pendiri agama Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'
atau Fairuz, seorang budak pada saat itu, akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah satu warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar bin Khattab. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lu'lu' atau Fairuz terhadap Umar radhiyallahu anhu. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah atau 23 Hijriyah 644 Masehi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.